Pemirsa Polri TV, berjumpa lagi bersama saya Brigpol Intan Anansi. Berikut informasi yang akan kami rangkum dalam Kapolri Sepekan episode 28 Juni 2025. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo buka Musrenbang Polri 2025 dan serahkan penghargaan wilayah bebas korupsi kepada Div Humas Polri. Dalam kesempatan lain, untuk memastikan program makan bergizi gratis di Bali berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan, Kapolri meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polda Bali. Sementara itu, jelang Hari Bayangkara ke-79, Polri menggelar kegiatan Car Free Day bersama Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Selain itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun ke-100 Nyonya Meriati Hugeng bertempat di kediaman Nyonya Meriati Hugeng. Langsung saja kita simak inilah Kapolri Sepekan selengkapnya. Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Polri tahun 2025 secara resmi dibuka oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Berlangsung di Aula Mutiara Gedung STIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, Musrenbang Polri berlangsung selama 2 hari, mulai 19 hingga 20 Juni 2025. Kegiatan ini mengusung tema Polri yang presisi, mendukung peningkatan produktivitas swasembada pangan, energi, dan ekonomi inklusif. Musrenbang Polri tahun 2025 menjadi momen penting dalam menyusun langkah strategis Polri menuju Indonesia Emas 2045. Selamat melaksanakan Musrenbang dan mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan perencanaan strategik untuk mendukung berjalannya organisasi kepolisian dengan lebih baik dan optimal. Terakhir, dengan mohon ridho Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini Kamis tanggal 19 Juni 2025 pukul 12:10 waktu Indonesia Barat, Musrenbang Polri tahun 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka. Dalam kegiatan ini, Kapolri juga meresmikan Grand Strategy Polri 2025-2045, sebuah rencana jangka panjang yang menjadi arah kebijakan Polri di masa depan untuk meningkatkan peran Polri dalam pembangunan nasional dan pelayanan publik. Musrenbang Polri 2025 diikuti oleh sedikitnya 627 peserta, yang terdiri dari Karo Renmin, Kabakeren, pejabat Stamarena Polri, serta perwakilan dari Polda seluruh Indonesia. Kegiatan ini juga dihadiri sejumlah pejabat negara, di antaranya Menteri Pan-RB, Menteri Keuangan, dan Kepala Bappenas. Mereka memberikan paparan terkait strategi pembangunan dan reformasi birokrasi yang bersinergi dengan peran Polri ke depan. Melalui sambutannya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri untuk terus mendukung pembangunan nasional. Ia menyampaikan bahwa Polri siap berkontribusi dalam peningkatan produktivitas, swasembada sektor pangan dan energi, serta peningkatan kinerja layanan publik yang inklusif. Astamarena Kapolri, Komjen Pol Wahyu Hadiningrat, juga menyampaikan bahwa Musrenbang Polri tahun 2025 adalah wujud peran Stamarena Polri dalam menjaga stabilitas perekonomian dan energi nasional. Musrenbang Polri tahun 2025 mendorong sinergi antara Polri dengan kementerian dan stakeholder lainnya demi mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Agenda Musrenbang Polri ini dilaksanakan bukan hanya sekedar rutinitas tahunan, namun yang terpenting bagi kami adalah bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian dalam mekanisme penyusunan rencana dan anggaran. Dan tentu pelaksanaannya merupakan amanat dari Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Gejolak dinamika global dan tekanan geopolitik regional yang penuh ketidakpastian menuntut Polri untuk tidak hanya responsif, tetapi juga proaktif dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat, dan di saat bersamaan juga harus mampu menjadi pilar kokoh, mengawal pelaksanaan program-program prioritas pemerintah, sehingga diharapkan forum strategis ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat
sinergi lintas satuan dan kewilayahan. Dalam momen pembukaan Musrenbang Polri tahun 2025, Kapolri juga menyerahkan sejumlah penghargaan. Salah satunya diberikan kepada Divisi Humas Polri. Kepala Divisi Humas Polri menerima penghargaan ini sebagai unit kerja peraih predikat wilayah bebas dari korupsi atau WBK. Penghargaan ini diterima langsung oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho. Dasar pemberian penghargaan ini adalah hasil evaluasi pembangunan zona integritas tahun 2024, yang mana Divisi Humas Polri dinilai sukses membangun sistem kerja yang transparan, bebas korupsi, dan berintegritas. Dalam surat keputusan resmi Kapolri, setidaknya terdapat 22 Satker Mabes Polri yang menerima penghargaan serupa. Kapolri mengapresiasi kerja keras jajaran yang telah menjadi bagian dari agen perubahan di lingkungan Polri. Irjen Pol Sandi Nugroho menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi dorongan moral bagi seluruh personel Divisi Humas Polri untuk terus meningkatkan kinerja, khususnya dalam melayani publik, mengelola informasi, dan menjaga citra Polri di mata masyarakat. Penghargaan wilayah bebas korupsi ini, sebagaimana diungkapkan oleh Kapolri, merupakan pemicu untuk memperkuat integritas, transparansi, dan loyalitas dalam melayani kepentingan publik. Selain itu, pada kesempatan yang sama, Polda Sulawesi Barat juga meraih penghargaan dengan kategori pelayanan prima yang diraih oleh Polres Mamasa, Polres Pasangkayu, serta Rena Polda Sulawesi Barat. Kapolda Sulawesi Barat Irjen Pol Adang Ginanjar menyampaikan apresiasi atas pencapaian ini. Terima kasih dari Polda Sulawesi Barat mendapat penghargaan pelayanan prima, dua dari Polres Mamasa dengan Polres Pasangkayu, begitu juga mendapat pelayanan prima dari Rena Polda Sulbar dan Polres Mamasa. Dan tentunya harapan kami ke depan dalam meningkatkan pelayanan prima maupun pelayanan publik kepada masyarakat supaya lebih giat lagi, lebih optimal, sehingga pelayanan kita kepada masyarakat, pelayanan publik dapat bermanfaat bagi bangsa, negara, dan masyarakat. Sejumlah polda jajaran lain turut meraih penghargaan dengan berbagai kategori. Dengan pencapaian ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerja polda jajaran, utamanya dalam melayani kebutuhan masyarakat dan hadir di tengah kehidupan masyarakat. Melalui gelaran Musrenbang Polri tahun 2025, diharapkan terbentuk kebijakan strategis dan sinergitas antar lembaga guna mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan. Dan yang tak kalah penting, mengukuhkan komitmen Polri dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas menuju Indonesia Emas 2045. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polda Bali. Informasi selengkapnya akan kami sajikan pada segmen berikutnya. Tetaplah di Polri TV.